Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kembali fi ta'limil lughatil arabiyyah dalam pelajaran bahasa Arab. Untuk kali ini kita akan membahas tentang unsur penyusun kalimat. Nah, dalam bahasa Arab sama halnya dengan bahasa Indonesia. Ada yang disebut kata ataupun kalimat. Kali ini kalimat dalam bahasa Indonesia yang akan kita bahas kata atau kata dalam bahasa Arab. Sebelum ke bahasa Arab, kita ingat kembali apa itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat dalam bahasa Indonesia adalah susunan dari beberapa kata yang memiliki makna. Jadi, kalimat dalam bahasa Indonesia pasti terdiri dari beberapa kata yang memiliki arti atau makna. Contoh, saya pergi ke sekolah. Ini kata ya, saya pergi ke sekolah. Ini semuanya kata digabungkan menjadi bermakna, menjadi sebuah kalimat. Saya pergi ke sekolah. Bahasa Arabnya, ana azhabu ila al-madrasah. Ana azhabu ilal madrasah. Artinya, saya pergi ke sekolah. Baik, sekarang kita bahas tentang kalimat dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, ini dia al-kalimatu, ini tulisan Arabnya, ini tulisan Latin. Al-kalimatu atau kita sebut dengan kalimat sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Jadi kalimat dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Indonesia. Baik, nah sekarang kita membahas kata. Kata dalam bahasa Arab bisa terdiri dari beberapa unsur. Secara garis besarnya terdiri dari tiga unsur. Yang pertama ada al-fi'lu. Nih, al-fi'lu. Cara bacanya al-fi'lu atau biasa disebut dengan fi'il. Fi'il ini biasanya terdiri dari kata kerja. Kemudian ada al-ismu. Cara bacanya, cara tulisnya al-ismu atau biasa disebut dengan isim. Isim ini biasa terdiri dari kata benda atau kata sifat atau nama orang dan lain sebagainya. Yang ketiga ada al-harfu. Cara terjemahnya al-harfu, cara menulisnya dibacanya huruf ya. Contohnya ke dalam kurung bahasa Arabnya ila. Nah, ini tulisan Arabnya ila. Nah, huruf ini dalam artian huruf yang memiliki makna. Baik, langsung saja ke penjelasan lebih lengkapnya. Nah, ini kalimat ya, tadi al-kalimatu atau terjemahan bahasa Indonesianya adalah kata. Nih, kata dalam bahasa Arab terdiri dari tiga unsur secara garis besar. Pertama adalah fi'il. Ini dia fi'il atau kata kerja. Contohnya apa aja kata kerja? Contohnya misal membaca. Ini kata kerja, sedang membaca ya. Artinya membaca itu pekerjaan. Bahasa Arabnya qoro'a. Ini qoro'a bahasa Arabnya artinya membaca. Kemudian contohnya lagi pergi. Ini kata kerja. Bahasa Arabnya zahaba. Ini artinya pergi. Dan contoh lagi, misal selain membaca, pergi, misal menulis ya. Contohnya menulis. Bahasa Arabnya menulis itu kataba. Kataba ini artinya menulis. Nah, ini dia.
Unsur yang pertama dari kata dalam bahasa Arab adalah fi'il. Kemudian unsur yang kedua ada apa? Yaitu isim. Nah, yang kedua ini ada isim. Isim ini biasanya terdiri dari kata benda, atau kata sifat, atau nama orang, nama tempat, dan lain sebagainya. Ini adalah isim. Contoh, isim untuk nama orang. Contoh Ali, Aliun. Ini nama orang termasuk isim. Contoh yang kedua, madrasatun, sekolah. Madrasatun, ini termasuk isim. Yang contohnya lagi dari kata sifat, jamilun, artinya indah. Ini juga termasuk isim. Nah, yang ketiga, unsur kata dalam bahasa Arab yaitu huruf. Huruf ini huruf yang memiliki makna. Jadi bukan hanya a, ba, ta, sa, tetapi yang memiliki makna. Dalam bahasa dalam bahasa Indonesianya, misalnya huruf ini bisa terdiri dari kata sambung. Nih, kata sambung ya. Contoh yang dari huruf ke bahasa Arabnya ila. Kemudian contohnya lagi di, bahasa Arabnya fi. Contohnya lagi dari, bahasa Arabnya an. Nah, ini dia unsur-unsur kata dalam bahasa Arab. Bisa terdiri dari fi'il atau kata kerja, bisa terdiri dari isim atau kata benda, kata sifat dan nama orang dan lain sebagainya, atau bisa terdiri dari huruf, kata sambung, huruf yang memiliki makna. Ini ada beberapa contoh untuk huruf. Huruf di sini ada min, contohnya dari, ini bacaannya min ya. Min, dari. Ada ila, artinya ke. Ada an, artinya sama dari. Ada ala, ini artinya di atas. Ada fi, di dalam. Ini fi. Ada bi, artinya dengan. Dan ada ka, artinya seperti. Dan ada li. Li artinya untuk. Ini diantara contoh dari huruf. Selanjutnya kita kembali ke contoh berikutnya. Contoh selanjutnya yaitu contohnya Jenny pergi ke kantin. Nah, di sini ada beberapa kata. Ada Jenny, ada pergi, ada ke kantin ya. Bahasa Arabnya zahabat Jenny ilal maqsaf. Zahabat Jenny ila al maqsaf. Nah, kita rincikan kata-kata ini terdiri dari apa saja. Yang pertama, zahabat. Zahabat itu artinya pergi, berarti termasuk fi'il atau kata kerja. Yang kedua ada Jenny. Jenny ini nama orang, berarti termasuk isim ya, nama orang. Kemudian ada ila. Ila ini huruf, termasuk huruf karena kata sambung. Kemudian ada al-maqsaf. Al-maqsaf artinya kantin, berarti termasuk isim karena kata benda. Nah, seperti ini ya. Jadi setiap kata itu pasti ada yang terdiri dari fi'il, isim, huruf. Dan itu memang secara garis besarnya ada 3, fi'il, isim, dan huruf. Contohnya lagi, latihan. Latihan atau at-tadrib. Perhatikan kalimat di bawah ini, manakah yang termasuk isim, fi'il, dan huruf. Di sini ada qara'a Ali al-kitaba fi al-maktabati. Tulisan Arabnya qara'a Ali
al-kitaba fi al-maktabati. Al-maktabati artinya Ali membaca buku di perpustakaan. Kosakatanya yang sudah kita pelajari ya tentang al-marafiqul amma fil madrasah, fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekolah. Ini contohnya Ali membaca buku di perpustakaan. Nah, Ali termasuk isim karena dia nama orang. Nama ya. Nama orang. Kemudian ada membaca. Membaca fi'il karena kata kerja. Kemudian ada buku. Buku ini isim ya, karena kata benda. Di. Nah, di ini termasuk huruf kata sambung. Dan yang terakhir ada perpustakaan. Ini perpustakaan termasuk isim karena dia kata benda juga ya. Kata benda atau ruangan. Nah, begini untuk penyusun atau unsur susunan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi secara garis besar ada 3 kata dalam bahasa Arab itu, ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Sekian untuk pertemuan kali ini dari Ibu. Syukron.